Halo, selamat malam. Kalau Anda pernah ngerasa kayaknya ada cara yang lebih baik deh, yang lebih manusiawi buat mendidik anak-anak, nah pembahasan ini cocok banget buat Anda. Yuk kita bedah bareng-bareng apa itu kurikulum berbasis cinta atau KBC, sebuah kerangka kerja praktis dengan 10 langkah nyata untuk mengubah suasana di kelas Anda. Coba deh bayangin sejenak, sebuah ruang kelas di mana setiap anak itu merasa aman, merasa dihargai, dan yang paling penting, semangat banget buat belajar setiap harinya. Impian ini kan yang jadi inti dari profesi kita. Dan inilah jantung dari pembahasan kita kali ini. Oke, jadi ini dia gambaran besar perjalanan kita. Kita bakal mulai dari fondasi yang paling dasar, yaitu mindset kita sendiri. Dari situ kita lanjut membangun kelas yang penuh cinta, lalu kita ubah cara pandang kita soal disiplin dan penilaian. Setelah itu kita akan sadar bahwa kita sebagai guru adalah kurikulum yang sesungguhnya, dan terakhir gimana caranya menyebarkan cinta ini ke seluruh lingkungan sekolah. Baik, kita mulai dari langkah pertama, yang paling krusial. Ini soal melihat ke dalam diri kita sendiri dulu, karena sebelum kita bisa mengubah apapun di luar sana, yang harus diubah pertama kali adalah mindset kita sebagai seorang pendidik. Nah, disinilah pergeseran terbesarnya terjadi. Coba lihat. Di pola pikir yang lama, anak itu seringkali dilihat sebagai objek. Sesuatu yang harus diatur, dikontrol, dibentuk. Tapi, KBC ngajak kita untuk melihatnya beda banget. Setiap anak itu adalah amanah suci. Sebuah titipan berharga yang dipercayakan ke kita untuk dirawat dan ditumbuhkan. Prinsip ini diringkas dengan sangat indah dalam satu kalimat. Anak bukan objek yang harus diatur, tetapi amanah yang harus ditumbuhkan. Kalimat ini benar-benar ngubah segalanya kan? Ini jadi pengingat yang kuat banget tentang peran kita yang sebenarnya. Terus gimana praktiknya? Pertama, kita berkomitmen untuk benar-benar kenal dan paham latar belakang unik setiap anak. Kedua, setiap kali melihat perilaku negatif, kita nggak langsung menghakimi, tapi justru bertanya, kebutuhan apa ya yang sebenarnya belum terpenuhi dari anak ini? Dan yang paling mendasar, kita bikin janji ke diri sendiri. Tidak membentak, tidak mempermalukan, dan tidak melabeli. 3 hal ini adalah racun di lingkungan belajar yang aman. Oke, fondasi mindsetnya udah kuat nih. Sekarang saatnya kita bangun rumahnya. Yuk kita lihat gimana cara kita menerjemahkan pola pikir tadi jadi tindakan nyata untuk menciptakan kelas yang penuh cinta. Kuncinya simple, kita beralih dari aturan-aturan kaku yang dipaksakan dari atas menjadi kesepakatan yang kita buat bareng-bareng. Aturan itu dibuat bersama siswa, bukan untuk siswa. Nah, dari sinilah rasa memiliki dan disiplin dari dalam diri itu muncul, bukan karena takut dihukum. Nah, contohnya kayak gini nih, coba perhatikan deh bahasanya positif banget. Bukan lagi dilarang teriak, tapi kita bicara dengan suara lembut. Bukan jangan ganggu temanmu, tapi kita saling menyayangi. Ini bukan cuma soal ganti kata loh, ini tentang membangun budaya kelas yang positif dari hari pertama. Bahkan, filosofi ini meresap sampai ke rencana pembelajaran kita. Tujuannya jadi lebih luas, bukan cuma ngejar nilai akademis, tapi juga membentuk sikap, empati, dan akhlak. Metodenya jadi lebih hidup, pakai dialog, main peran, cerita yang bermakna, dan setiap instruksi yang kita kasih disampaikan dengan bahasa yang lembut dan jelas. Dan kadang, pelajaran terbesar itu justru datang dari tindakan-tindakan kecil, menjongkok saat kita ngobrol sama mereka, supaya sejajar. Menyambut mereka di pintu dengan senyum tulus, atau sekedar sentuhan lembut yang aman di pundak. Hal-hal kecil ini ngirim pesan yang luar biasa kuat. Kamu berharga dan kamu aman di sini. Oke, sekarang kita masuk ke 2 area yang jujur aja seringkali jadi tantangan terbesar buat para pendidik. Disiplin dan penilaian. Gimana sih KBC mengubah total cara kita memandang 2 hal ini? Wah, ini perbedaannya kelihatan jelas banget ya. Hukuman itu fokusnya ke kesalahan, mengontrol lewat rasa takut, dan seringnya malah meninggalkan trauma. Sebaliknya, disiplin positif itu ngajarin tanggung jawab. Fokusnya ke refleksi, kenapa ya tadi aku begitu, dan ngebimbing anak buat nemuin solusinya sendiri. Ini bukan soal mengontrol, tapi soal mendidik. Terus, gimana soal penilaian? Kita semua tahu kan gimana rasanya nilai merah di rapor itu bisa bikin semangat langsung drop. Nah, penilaian humanis membalikan itu semua. Fokusnya digeser, dari yang tadinya cuma lihat hasil akhir, sekarang jadi menghargai proses dan usahanya. Tujuannya bukan lagi ngasih label pinter atau bodoh, tapi membangun motivasi dari dalam dan rasa percaya diri. Jadi, coba bayangin deh seberapa besar dampaknya kalimat sederhana seperti "Ibu bangga loh sama usaha kamu" atau
Wah, terima kasih ya sudah mencoba sekuat tenaga. Kalimat-kalimat seperti inilah bukan deretan angka yang benar-benar bikin anak merasa dihargai dan jadi pondasi buat mereka untuk terus mau belajar. Langkah selanjutnya ini membawa kita ke sebuah ide yang dalam banget, bahwa pelajaran terpenting yang diterima anak-anak di sekolah itu ya diri kita sendiri. Intinya, dalam KBC, kita sadar sepenuhnya bahwa guru adalah kurikulum yang berjalan. Bukan buku teks, bukan slide presentasi, tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, dan bagaimana kita bersikap, itulah pelajaran yang akan paling nempel di ingatan mereka. Nilai-nilai itu ditularkan, bukan cuma diajarkan. Jadi, pada akhirnya ini semua tentang keteladanan. Bagaimana kita mencontohkan kesabaran pas kelas lagi riuh, bagaimana kita menunjukkan kejujuran, bagaimana kita konsisten. Dan ini yang mungkin paling powerful, bagaimana kita sebagai orang dewasa punya kerendahan hati untuk bilang, maaf ya, ibu bapak tadi salah. Itu pelajaran seumur hidup buat mereka. Dan akhirnya kita semua tahu benih sebagus apapun, kalau tanah di sekitarnya nggak subur, ya tumbuhnya akan sulit. KBC itu nggak berhenti di depan pintu kelas. Supaya benar-benar berhasil, kita harus menciptakan sebuah ekosistem cinta yang melibatkan seluruh komunitas sekolah. Gimana caranya? Ada 3 pilar utama. Pertama, gandeng orang tua. Komunikasinya fokus buat cari solusi bareng, bukan saling menyalahkan. Kedua, bangun budaya sekolah di mana nggak ada lagi teriakan, dan setiap orang dewasa di sana sadar kalau mereka adalah panutan. Dan ketiga, yang nggak kalah penting, refleksi terus-menerus antar guru, biar bisa saling dukung dan tumbuh bersama. Nah, ini penting banget buat meluruskan kesalahpahaman. Kurikulum berbasis cinta itu bukan berarti kelas jadi tanpa aturan. Justru sebaliknya, ini tentang menanamkan kesadaran dari dalam diri. Dan ini sama sekali tidak melemahkan posisi guru, malah justru menguatkan sisi kemanusiaan kita sebagai pendidik. Jadi, setelah semua langkah dan strategi ini, pada akhirnya semuanya kembali ke satu hal. Satu pertanyaan sederhana yang bisa kita tanyakan pada diri sendiri setiap hari sebelum tidur. Pertanyaan yang jadi inti dari semuanya. Sudahkah saya mendidik dengan cinta hari ini?